yang bisa menjadi pionir dan cukup populer di masyarakat untuk menghibur masyarakat saat ini. Jadi kalau yang lain sibuk dengan genre lain, dengan drama dan selainnya, Trans 7 tetap dengan komedi, dengan informasi. Nah, hari ini kita rilis program baru kita yang menjadi adiknya Lakorpa dan adiknya BTS, dan dari kami yakin bahwa ini akan menjadi program yang sukses. Karena saat preview episode satunya semuanya tertawa terbahak-bahak gitu, dan ini menjadi sesuatu yang wow, kita yakin ini adalah potensi baru untuk Trans 7. Nanti mungkin detailnya ada Mas Isan yang akan menjelaskan, ada Mbak Mita dan dari kalian yang lain. Tentunya harapan dari kita bahwa program ini akan menjadi sesuatu yang baru, menjadi nilai value tambahan untuk Trans 7, untuk terus menguatkan positioningnya juga, yang pasti selain menghibur, Trans 7 masih bisa terus memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas penjelasannya. Selanjutnya Ibu Mita selaku pemangku program Kamu Rasa untuk bisa lebih menjelaskan secara detail terkait program ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat siang para talent. Ide Kampung Rasa ini sebetulnya kami mencoba menangkap kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya, karena di kita udah pasti dua tempat ini udah pernah kita kunjungi, warung Padang sama warung Tegal gitu ya, udah pasti gitu. Dan dua tempat ini yang kita lihat di mana-mana gitu ya. Ini sebetulnya basicnya atau dasarnya kenapa kita pengen ambil ini gitu. Sesimpel itu sih sebetulnya, nggak rumit-rumit lah gitu, dasar idenya. Dan biasanya di dua tempat inilah yang suka terjadi interaksi-interaksi sosial yang sebetulnya lucu gitu. Kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian yang lucu yang mungkin adalah kalau ke warung Padang datang makannya pakai kuah aja gitu ya. Lalu di warteg dulu saya waktu muda pernah makan 5 aku 3 gitu ya, zaman kuliah. Banyaklah hal-hal lucu, hal-hal menarik yang bisa kita capture gitu. Lalu kita mencoba membuat dinamikanya bagaimana ketika sebelah-sebelahan terjadi gitu ya. Mungkin banyak mak-mak di luar sana gitu, A sama B yang sebelah-sebelahan itu gimana sih? Nah, kita coba capture itu dalam bentuk makan Padang dan warung Tegal. Dan pemilihan pemain-pemainnya juga kita coba sesuaikan juga dengan pastinya dengan kapasitas kemampuan dari para pemain Kampung Rasa ini yang luar biasa gitu. Lalu mencoba menggabungkan dari pemain yang sudah berkecimpungnya cukup lama dengan teman-teman baru, terutama di sini ada Mbak Andrea, lalu ya masih ada Mas Inyong dan lain-lainnya, teman-teman udah tahu. Nah, sebetulnya dasarnya itu gitu, harapannya juga bahwa ini bisa dekat ke kehidupan nyatanya dari para penonton kita gitu ya. Dan juga tidak hanya dalam tayangan televisi, bagaimana nanti kami mencoba membuatnya dalam potongan-potongan di sosial media yang bisa dekat dengan semua kalangan, dari mulai mahasiswa, pegawai gitu ya, dari atas sampai bawah gitu. Nah, hal-hal inilah yang mendasari kami membuat ide seperti ini. Mungkin detail mungkin dari Mbak Mita dan para talent yang akan menceritakan gitu, karena kami sudah berapa episode ya, 6 episode, pasti ada adjustment, ada perbaikan gitu, tapi mungkin nanti akan di-share lebih detail dari para pemain juga. Itu sih ya, terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman semua. Melanjutkan dari Mas Iksan, sebenarnya ketika tercetus ide Kampung Rasa, yang pertama harus kita cari tentunya gimana sih orang Padang, gimana sih orang Tegal gitu ya. Jadi
sebelum membuat skenario atau skrip, kita dan tim benar-benar melakukan riset supaya apa yang disampaikan sama teman-teman talent ini pengennya dekat dengan penonton, mewakili Padang, mewakili teman-teman di Tegal atau Jawa, dan kita sisipkan juga perwakilan dari Betawi lah yang sepertinya jamak ada di perkampungan-perkampungan gitu. Bahkan kita juga sempat ngobrol sama teman-teman talent masalah bahasa ya, Uni harus kursus, dan Regen dapat PR untuk bisa membawa piring Padang selayaknya di rumah makan Padang. Nanti mungkin Regen akan mempraktekkan gitu ya di depan kita semua gitu sih. Sebenarnya kalau dibilang menantang, sangat menantang, karena bagaimana kita membuat benturan budaya ini menjadi sesuatu yang bisa dalam tanda kutip ditertawakan secara ringan dan bisa mengcapture apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Paling tidak harapan dari kami semua ini bisa menjadi hiburan, pastinya menjadi tuntunan dan tontonan lah ya, dan paling tidak memberikan gambaran bahwa ternyata Indonesia ini sangat kaya dengan budaya, dengan makanan, dan tetap bisa dinikmati sambil tertawa. Itu sih. Selanjutnya mungkin dari Uni dan pasukannya, Padang yang sudah berkuasa lama di sebuah kawasan, dan datanglah pendatang baru dari Warteg, Mas Parto, yang akan ditakutkan oleh Uni akan mengganggu ketentraman perdagangan. Dari kubu Mas Parto ada Andrea ini adalah anak yang mungkin sampai sekarang bertanya-tanya ibunya siapa. Itu nanti akan kita bikin episode tersendiri. Dan Uni Oki ini mempunyai adik kesekian yang bernama Regen. Nanti juga akan ada konflik keluarga yang bisa mewarnai episode ini. Dan juga Diki ini adalah pegawai warteg gitu. Itu sih gambarannya nanti. Oh iya, maaf ya Inyong ini adalah yang membuat warteg Padang dan warung makan Padang ini berdiri. Dia adalah supplier pasar ya, yang menyuplai bahan-bahan makanan, tentunya bisa ke sana, bisa ke Padang, dan bisa ke warteg. Itu sih gambaran sekilas. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama